Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan, kami di kelompok 5 akan membawakan hasil dari kelompok kami dengan materi yang berjudul Anti-Neoplastic Agent. Saya akan memperkenalkan anggota-anggota saya, terutama dari saya sendiri dulu. Saya Jodan Arbi. Saya Marina Hilmi Ulfatusipa. Dan saya Andini Yasmina Hukmi. Oke, kita akan lanjut ke materi Anti-Neoplastic Agent. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke pendahuluannya dulu. Anti-neoplastic agent adalah obat atau substansi yang digunakan untuk mencegah, menghambat, atau menghentikan perkembangan dan penyebaran sel kanker. Agen ini bekerja dengan berbagai mekanisme, termasuk mengganggu pembelahan sel, mempadai sel kanker, atau memblokir sinyal yang diperlukan untuk pertumbuhan sel kanker. Lanjut. Nah, anti-neoplastik ini sebelumnya ada dua klasifikasinya. Pertama, antimetabolit dan antibiotik. Apa sih antimetabolit itu? Antimetabolit adalah senyawa yang menyerupai molekul yang dibutuhkan oleh sel untuk fungsi normalnya. Tetapi ketika dia oleh sel, mereka mengganggu proses seluler penting. Ibarat kata dia ini meniru sel normal yang akan berkata dengan selnya untuk menghasilkan sintesis DNA, sehingga pada saat berkaitan dengan sel yang menyerupai sel normalnya itu akan menghambat proses sintesis DNA tersebut atau RNA, sehingga pembelahan sel kanker itu tidak terjadi. Itu maksud dari antimetabolit ini. Oke, lanjut. Nah, antimetabolit itu pun dibagi jadi 4 bagian. Yang pertama, senyawa asam antifolik, di mana senyawa asam antifolik ini juga disebut sebagai antifolik atau folate antagonis. Obat yang termasuk dalam kategori ini bekerja dengan mencegah sintesis asam folat yang dibutuhkan oleh jaringan. Mereka berikatan kuat dengan hidrofolat reduktase sehingga menghambat konversi asam hidrofolit menjadi asam tetrahidrofolit, dan dengan demikian menghambat sintesis purin dan timidin. Oke, lanjut. Nah, ini dia struktur asam folit normal yang ada dalam tubuh kita, di mana ada gugus amina, ada gugus PABA, dan ada gugus asam glutamat yang terakhir. Nah, bisa dilihat di bawah pun ada struktur obat methotrexate yang hampir mirip dengan struktur normalnya. Seperti yang bisa dilihat, ini ada struktur amina, struktur PABA-nya, tapi yang jadi pembedanya adalah tidak adanya struktur asam glutamat di dalam obat methotrexate. Oke, di mana asam glutamat itu akan mengkonversi dari atau mensintesis hidrofolat itu menjadi tetrahidrofolat yang tadi saya sudah dijelaskan di awal. Yang ada penambahan CH3 pada methotrexate. Nah, hanya itu saja. Oke, lanjut. Nah, saya akan menjelaskan mekanisme kerja, bagaimana sih struktur itu bekerja atau obat itu bekerja. Nah, saya lihat di sini ada di hidrofolat, sel yang sudah atau berada normal dalam tubuh kita, yang akan menghasilkan tetrahidrofolat, yang akan nantinya tetrahidrofolat itu akan disintesis atau dikonversi menjadi purin nantinya, yang dimana purin itu sebenarnya seperti yang kita sudah tahu tersebut memiliki peran penting dalam pembentukan sintesis DNA. Nah, kerja dari methotrexate tersebut adalah pada ini sebelum terkonversi di hidrofolat itu menjadi tetrahidrofolat. Nah, jadi si methotrexate menghambat konversi asam dari hidrofolat menjadi tetrahidrofolat untuk mencegah terjadinya penghasilan purin dan timidilat sintetasi yang tadi itu, agar tidak terjadi sintesis DNA, sehingga nantinya tidak terjadi pembelahan pada sel kanker tersebut. Nah, di sebelah kiri saya sudah ini perubahan atau pembelahan sel secara normalnya. G1 itu maksudnya itu adalah fase di mana sebuah sel yang memiliki inti sel akan terjadi replikasi pada selnya tersebut, dan yang nantinya akan terjadi pembelahan pada sel tersebut. Seperti yang kita sudah tahu di materi biologi sel, di mana sel tersebut akan terbelah menjadi dua setelah adanya replikasi tersebut. Nah, namun setelah dia terjadinya replikasi tersebut, dia akan memasuki fase S, di mana fase S ini tempat dia terjadi pembelahan dua inti sel yang awalnya jadi satu. Setelah dia bereplikasi akan menjadi dua inti sel yang akan segera membelah diri menjadi dua sel. Nah, sebelum dia terjadinya
pembelahan sel atau terjadinya pembentukan inti sel yang baru, disitulah tempat kerjanya si metotreksatnya dengan mencegah pembelahan pembentukan inti sel yang baru sehingga tidak terjadinya terlampirnya asam tetrahidrofolat yang tadi itu yang akan menyebabkan menghasilkan purin dan sintase DNA. Lanjut. Nah, Baik, selanjutnya ada klasifikasi obat antimetabolit yang kedua, yaitu analog pyrimidin. Analog pyrimidin adalah senyawa yang memiliki struktur kimia yang mirip dengan pyrimidin itu sendiri, di mana pyrimidin ini adalah bagian dari pembentukan DNA, yaitu ada urasil, sitosin, dan timin. Nah, urasil dan sitosin itu ada pada rantai RNA, kemudian sitosin dan timin itu ada pada rantai DNA. Nah, jadi antimetabolit analog pyrimidin ini contohnya obatnya yang pertama itu ada 5-fluorourasil atau bisa kita sebut dengan 5-FU. Nah, 5-fluorourasil ini adalah obat yang strukturnya dibentuk menyerupai struktur molekul urasil. Nah, bisa dilihat di sini ini struktur urasil, kemudian ini struktur obat 5-fluorourasil. Perbedaannya hanya pada penambahan gugus fluoro pada ikatan karbon nomor 6. Ikatan karbon nomor 5. Ikatan karbon nomor 5. Maka namanya 5-fluorourasil. Nah, dihitung dari ini amina C1, kemudian rangkap 2 O menjadi C2, C1, C2, C3, C4, C5. Maka namanya 5-FU gitu. Jadi mekanisme kerjanya itu ketika dia menjadi analog si urasil itu, maka dia akan menghambat terbentuknya rantai-rantai RNA, sehingga ketika pembentukan rantai RNA dihambat, maka tidak akan terjadi replikasi sel-sel baru yang akan menyebabkan sel kanker itu memperbanyak diri, begitu. Selanjutnya, nah ini ada obat yang kedua yaitu floxuridin. Sebenarnya floxuridin ini adalah turunan dari obat 5-fluorourasil yang tadi, karena strukturnya juga sama, hanya pada penambahan, modifikasi strukturnya itu hanya pada penambahan gugus gula menggantikan atom hidrogen yang di 5-fluorourasil tadi. Nah, ketika kita menambahkan struktur gula pada obat 5-FU tadi, maka aktivitasnya dia akan lebih mudah diaktifkan. Dalam hal ini ketika terjadinya sintesis DNA, kan ini gugus gula, kemudian untuk rantai DNA itu kan selanjutnya itu ada gugus fosfat, kemudian gugus gula lagi, terus pyrimidin lagi, kayak gitu kan. Sehingga ketika kita menambahkan gugus gula pada struktur molekul yang ini, dia akan lebih mudah diaktifkan karena hanya tinggal menambahkan gugus fosfat untuk pembentukan DNA tadi. Namun kan karena mekanisme kerjanya itu menghambat rantai DNA, karena sehingga dia menghambat sel kanker itu memperbanyak diri. Begitu. Ini ada namanya analog purin, di mana analog purin ini merupakan senyawa kimia yang menyerupai purin, yaitu basis nitrogen yang merupakan bagian dari nukleotida yang membentuk DNA dan RNA. Nah, purin ini terdiri dari 2 jenis, yaitu adenin dan guanin. Di mana contoh obat dari adenin ini adalah mercaptopurin dan thioguanin, di mana obat mercaptopurin ini dimodifikasi dari gugus pengubahan gugus amina menjadi gugus SH. Di gugus SH ini berada di ikatan karbon nomor 6, dimulai dari C1, C2, C3, C4 dan C5. Nah, begitu pula dengan thioguanin. Thioguanin ini dimodifikasi dari guanin yang memiliki ikatan rangkap 2 O.
dan menjadi ikatan rangkap 2S. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan antagonis asam amino yang masih berkaitan atau klasifikasi dari antimetabolit. Di sini sudah disebutkan ada obat yang namanya azacerin, di mana obat tersebut diyakini merupakan antagonis glutamin yang secara spesifik menghambat biosintesis purin sehingga dapat memberikan aktivitas antitumor. Nah, di sini kita udah lihat nih, ini struktur glutamin di dalam tubuh kita secara normalnya gitu loh di dalam tubuh. Nah, ini struktur molekul obat si azacerinnya, di mana penggantian bedanya itu ada penggantian di sini di aminanya itu. Kalau di sana itu aminanya itu H2N, tapi di sini aminanya itu diganti menjadi N plus rangkap 2 rangkap N minus, dan juga ada penambahan atom O pada rantai karbon nomor 3. Nah, sebelumnya saya menjelaskan dulu ya gimana cara kerja ini, maksudnya itu gimana sih mekanisme kerjaan si azacerin ini, dimana secara normalnya glutamin itu akan membentuk protein yang dimana protein tersebut akan menghasilkan purin yang seperti saya sudah bilang di awal tadi. Purin itu adalah bagian utama dalam sel yang akan mensintesis DNA. Jadinya kalau si glutamin ini dihambat, otomatis tidak akan terjadi atau tidak menghasilkan protein yang menyebabkan tidak menghasilkan purin, sehingga tidak akan menyebabkan sintesis DNA atau terjadi sintesis DNA tersebut. Oke, cukup. Selanjutnya kita akan masuk ke klasifikasi yang kedua dari antineoplastic agent, yang dimana yang kedua itu adalah antibiotik. Di sini antibiotiknya bukan sebagai antibakteri ya, maksudnya itu antineoplastik itu adalah suatu kelompok obat yang berasal dari mikroorganisme, di mana maksudnya itu mengisolasi si bakteri itu untuk dijadikan obat gitu loh, dan digunakan dalam kemoterapi untuk mengobati kanker. Meskipun disebut antibiotik, mereka tidak digunakan untuk menginfeksi bakteri. Nah, yang seperti saya sudah jelaskan di awal, melainkan untuk menghambat pertumbuhan dan penyebaran sel kanker. Mereka tuh bekerja dengan berbagai mekanisme yang mengganggu DNA dan proses pembelahan sel kanker. Contoh obatnya itu yaitu daktinomisin yang akan dijelaskan oleh teman saya Andi Yasmin. Nah, ini contoh obat antibiotiknya. Ada namanya daktinomisin atau biasa disebut dengan asilomisin D, di mana obatnya ini dirancang memiliki dua bagian utama, yaitu dua rantai peptida yang identik, ini ya, rantai peptida ada dua, dan struktur fenoxazon, di mana struktur fenoxazon itu memiliki 3 cincin benzen yang berdekatan. Nah, peran strukturnya di sini tuh si fenoxazon ini akan berperan penting dalam interkalasi dengan DNA, sehingga dia akan mengikat DNA dan menghambat transkripsi DNA ke RNA gitu. Ibarat kata tuh dia kan tugas DNA itu kan menyampaikan sinyal ke RNA, lalu kemudian akan terbentuklah sel-sel baru gitu ya. Jadi ketika si obat daktinomisin ini akan berikatan dengan DNA, dia akan menghambat pembawa sinyal dari DNA ke RNA itu sendiri, sehingga ketika dia dihambat maka pembentukan sel baru atau penyebaran sel di dalam tubuh, sel kanker di dalam tubuh kita itu juga akan terhambat begitu. Jadi antibiotik di sini itu berperan sebagai penghambatan penyebaran sel, bukan sebagai antibakteri. Karena pada awalnya memang si antibiotik ini bekerja sebagai antibakteri, namun dia memiliki toksisitas yang begitu tinggi sehingga dia difokuskan pada antibiotik sebagai anti kanker begitu. Jadi kesimpulannya adalah sebenarnya antineoplastik, antimetabolit dan antineoplastik antibiotik ini dia sama-sama menghambat sintesis DNA dan penyebaran sel di dalam tubuh kita. Tetapi bedanya untuk antineoplastik, antimetabolit ini memiliki struktur obat yang dirancang menyerupai metabolit normal di dalam tubuh kita, yang sifatnya kompetitif terhadap metabolit itu sendiri, sehingga akan menempati reseptor sesuai dengan target
metabolit itu sendiri dalam menghambat sintesis DNA sel kanker. Untuk antineoplastik antibiotik ini dia hasil fermentasi mikroorganisme yang digunakan sebagai antitumor dengan cara penghambatan sintesis DNA sel tumor itu sendiri sehingga dapat mengganggu pertumbuhan, pembelahan dan penyebaran sel tumor. Oke, cukup sekian dari kelompok 5 dengan materi antineoplastic agent. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan teman-teman.